Pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Emang ikut soal nomor 1 disuruh jelaskan apa itu sumber hukum Hindu. Sebelum saya menjelaskan tentang sumber hukum Hindu, kita terlebih dahulu tahu apa itu hukum Hindu. Menurut kami, hukum Hindu merupakan tata aturan yang membahas secara keseluruhan aspek kehidupan manusia yang berkaitan erat dengan tata keagamaan, adanya peraturan hak dan kewajiban manusia secara individu maupun sosial, dan aturan manusia sebagai tata negara yang tercantum dalam sebuah kitab suci yang kita sebut dengan Weda. Weda adalah kitab yang menjadi acuan dalam tata kehidupan sebagai bentuk pedoman untuk kita menjalani hidup. Berikut merupakan sumber-sumber dari hukum Hindu. Hukum Hindu itu dibagi 4. Yang pertama itu hukum dalam arti sejarah, yang kedua hukum dalam arti sosiologi, hukum dalam arti formal, dan hukum dalam arti filsafat. Apa sih yang dimaksud dengan hukum dalam arti sejarah itu? Hukum dalam arti sejarah itu adalah di mana sebuah hukum itu memuat di dalam sejarah. Contohnya, kita mempunyai kitab suci Shruti yang paling tua disebut dengan Rigveda. Di dalam Rigveda tersebut adalah mengandung banyak-banyak hukum dari kita menjalani kehidupan. Setelah Rigveda ada kembangan dari kitab suci lain yang bernama Dharma Sastra. Dharma Sastra itu berisi juga hukum-hukum dalam menjalani kehidupan. Setelah menjalani hukum-hukum yang lain, Hindu juga mengurus hukum yang namanya hukum periode. Periode hukum Hindu itu ada 4. Treta Yuga, Kerta Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Yang Kerta Yuga ini adalah zaman pertama, periode pertama dalam hukum Hindu. Ini disusun dalam kitab Manawa Dharma Sastra oleh Manu. Yang kedua adalah Treta Yuga, dimuat dalam kitab Manawa Dharma Sastra yang disusun oleh Gautama. Yang ketiga itu Dwapara Yuga, disusun juga dalam kitab Manawa Dharma Sastra yang disusun oleh Kali Samhita. Dan yang keempat Kali Yuga itu disusun oleh Parasara. Kemudian yang kedua adalah hukum dalam arti sosiologi. Yang dimaksud dalam hukum dalam arti sosiologi ini adalah hukum di mana para sosiolog itu mencari hukum untuk menyusun desa-desa atau tesis dalam hukum tersebut. Yang ketiga adalah hukum dalam arti formal. Apa yang dimaksud formal itu? Hukum dalam arti formal itu artinya hukum-hukum yang mengatur tentang ketatanegaraan, kebiasaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Dan hukum dalam arti filsafat. Hukum dalam arti filsafat itu artinya hukum yang gimana cara kita, teknik atau metode cara kita berpikir dalam menciptakan hukum-hukum kebiasaan baru yang sesuai dengan beda kita. Berarti soalnya hukum yang manakah yang diterapkan atau berlaku di lingkungan masyarakat kita. Kita mengambil hukum dalam arti formal. Kebiasaan yang kita lakukan yaitu mematuhi tata tertib sekolah, menggunakan seragam sesuai peraturan, mengikuti kegiatan yang ada di kelas, menghormati guru dan menghargai teman. Dan yang terakhir, manfaat yang dapat dirasakan dari usaha dan upaya dalam memahami hukum Hindu ialah untuk menciptakan kebahagiaan, keamanan, dan ketentraman